Halo teman-teman, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Hindu-Buddha. Nah teman-teman, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 3. Yang pertama ada Prianto, ada Arinda, ada Asrini, ada Elizabeth, ada Florensa, dan saya sendiri yaitu Amisi. Teman-teman, negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam agama. Nah, di dalam agama ini ternyata memiliki berbagai macam ajaran tentang keselamatannya sendiri-sendiri. Nah, pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan secara khusus mengenai agama Hindu yang di dalamnya terdapat mengenai konsep keselamatan. Untuk lebih jauh kita memahami mengenai keselamatan, kali ini paling pertama kita harus tahu dulu pengertian keselamatan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam kondisi yang aman secara fisik, sosial, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, atau pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. baik teman-teman, kita masuk pada poin yang pertama yaitu konsep keselamatan dalam agama Hindu. Ya, konsep keselamatan dalam agama Hindu ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu pada zaman Weda Purba. Nah, pada zaman Weda Purba ini teman-teman, keselamatan atau kelepasan itu merupakan anugerah dari dewa itu sendiri. Jadi, pada zaman ini umat Hindu mempersembahkan korban kepada para dewa untuk memperoleh keselamatan atau kelepasan itu sendiri. Yang berikut pada zaman Brahmana. Nah, pada zaman Brahmana ini konsep pemikiran orang atau agama Hindu itu sendiri sudah mulai berubah. Nah, mereka lebih menekankan kepada korban itu sendiri. Bahkan, mereka mempercayai bahwa kebahagiaan dan kecelakaan yang mereka alami itu bertumpu pada korban yang mereka persembahkan. Dan jika korban yang mereka persembahkan tidak sesuai, maka akan mendatangkan malapetaka bagi mereka sendiri. Nah, yang berikut atau yang terakhir itu adalah pada zaman Upanishad. Nah, pada zaman Upanishad ini sudah timbul pemikiran bahwa korban bukanlah satu-satunya jalan atau cara untuk memperoleh kelepasan atau keselamatan itu sendiri. Nah, pada zaman ini yang menjadi jalan atau untuk memperoleh keselamatan itu sendiri bukan hanya korban itu sendiri, tapi perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan baik juga bisa membuat seseorang memperoleh keselamatan itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk dalam cara umat Hindu memperoleh keselamatan. Nah, di sini teman-teman ada 6 cara untuk memperoleh keselamatan dalam agama Hindu. Yang pertama, mengendalikan pikiran. Seluruh ucapan dan perbuatan manusia berawal dari pikirannya yang menjadi pusat perilaku seseorang. Nah, ketika kita tidak mengendalikan pikiran dalam ajaran agama Hindu, pikiran yang liar dan tidak terkendalikan maka akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Nah, di sini lebih jelas lagi dapat kita lihat dalam kitab suci agama Hindu dalam Bhagavad Gita 6 ayat 6. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pentingnya kehadiran guru spiritual atau kerohanian. Nah teman-teman, sampai saat ini masih ada yang mensamakan antara guru agama dan guru spiritual atau guru kerohanian. Padahal keduanya ini sangat berbeda. Nah, mengenai guru agama sendiri, guru agama ketika bekerja masih menuntut gaji dan bahkan suatu saat juga bisa menuntut kenaikan gaji. Sedangkan guru spiritual atau guru kerohanian adalah guru yang mengajarkan tentang keselamatan dan guru ini tidak menuntut gaji. Nah, guru ini memiliki sifat yang tidak sombong, tidak iri hati, dan bahkan dia rendah hati dan siap untuk melayani, bahkan dihina dan dipuji pun itu adalah hal yang sama. Nah, mengenai guru kerohanian dalam umat Hindu dapat dilihat dalam Bhagavad 4 ayat yang ke-30. Dan guru agama Hindu ini sangat berperan penting dalam pengajaran tentang keselamatan dalam ajaran Hindu. Teman-teman, kita masuk pada poin yang ketiga yaitu self-realization. Self-realization yaitu keinsafan akan jati diri seseorang yang sejati. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah umat Hindu. Umat Hindu merupakan
percikan langsung dari Brahman, di mana umat-umat Hindu harus mencerminkan sifat seperti Brahman. Mereka harus sadar akan diri mereka. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu hukum alam. Kita perlu menyadari bahwa semua orang itu tidak kekal. Apapun suku bangsanya, agamanya, tidak terlepas dari usia tua, sakit penyakit maupun kematian. Inilah hukum alam yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Untuk menyikapi kondisi alam yang sudah terjadi di dunia ini, kita perlu meningkatkan kesadaran diri terhadap Tuhan. Kita sadar bahwa secara fisik mungkin kita sudah dekat dengan Tuhan, namun hati kita perlu lebih dekat. Bagi mereka yang hatinya dekat dengan Tuhan akan memiliki sikap mental yang seimbang dalam menghadapi suka dan duka. Orang yang tidak goyah karena suka dan duka, serta mantap dalam keadaan itu, pasti memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan atau keselamatan. Baik, kita akan masuk pada poinnya yang kelima, yaitu keadilan Tuhan. Teman-teman, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang cenderung lebih melupakan Tuhan karena terlena akan memperoleh kenikmatan yang berdasarkan materi. Mereka berjuang dengan keras untuk melayani 6 indria, termasuk pikiran. Sayangnya perjuangan mereka hanya untuk kepuasan indria-indria saja. Padahal perjuangan itu seharusnya seimbang antara kebutuhan spiritual dan material. Kebanyakan orang menjalankan kewajibannya, namun seolah-olah hanya fisiknya saja. Hal itu memang sudah baik, namun akan lebih baik jika hatinya menjadi dekat dengan Tuhan. Tuhan akan menjadi dekat jika kita mendekatkan diri, dan Tuhan akan menjadi jauh jika kita menjauhi dirinya kita dari Tuhan. Kemudian kita akan masuk pada poinnya yang keenam, yaitu hukum moral. Hukum moral akan berjalan secara alami karena kehendak Tuhan. Nah, Tuhan akan menjadi saksi atas setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang dilakukan itu baik maupun buruk, baik itu di tempat yang ramai ataupun sunyi. Setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia, semua akan membawa akibat. Mereka yang berbuat baik, entah cepat atau lambat, tentu akan memperoleh hasil kebaikan mereka. Sebaliknya, mereka yang berbuat tidak baik, tentu akan menerima hasil ketidakbaikan mereka. Nah, teman-teman, hukum moral telah mengatur sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tidak satu pun di antara kita yang mampu membohongi Tuhan. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, kami menyimpulkan bahwa kelepasan atau keselamatan dalam agama Hindu bergantung kepada usaha tiap pengikutnya, di mana keselamatan dapat diperoleh dengan meninggalkan atau melepaskan diri dari ikatan duniawi, sehingga dapat memperbaharui hidup mereka untuk mencapai keselamatan itu sendiri. Dari materi ini juga kelompok kami merefleksikan bahwa ajaran kelepasan atau keselamatan agama Hindu belum sejajar dengan ajaran Kristen yang mengajarkan bahwa manusia hanya diselamatkan karena anugerah Tuhan saja, dan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Di sini kelompok kami tidak berniat untuk membandingkan ajaran keselamatan antara Hindu dan Kristen, karena kami juga menyadari bahwa setiap agama memiliki ajaran mengenai keselamatannya masing-masing. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kiranya materi yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata dalam materi kami kali ini.